firman Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya tidak berdoa firman Tuhan karena tadi orang tua kita, perintis dan pendiri gereja Kemah Injil di Tanah Papua sudah mentabiskan dalam doa firman Tuhan. Jemaat Tuhan, Jemaat Kingmi, Bahtera Wadio yang Tuhan Yesus kasihi dan saya kasihi. Atas nama warga baptis persekutuan gereja-gereja baptis di Tanah Papua, saya menyampaikan terima kasih banyak atas penghargaan, penghormatan kepada saya untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan sebagai orang-orang kudus, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan dalam pentabisan tempat ibadah yang dibangun oleh orang-orang beriman dari suku Moni. Kemarin saya datang, tapi sebelumnya Ketua Panitia Pak Martin Pegau menghubungi saya. Bapak, kami undang Bapak datang untuk sama-sama kami di jemaat Bahtera Kingmi di Wadio. Saya bilang, oke, terima kasih banyak. Lalu saya juga dikunjungi oleh seorang teman, kunjungi saya bawa undangan secara resmi. Dan juga Pak Dr. Beni Giai, Ketua Sinode Kemah Injil di Tanah Papua, juga sampaikan undangan. Saya senang sekali, saya senang, sangat sukacita. Orang yang bersukacita hari ini adalah saya. Saya juga sampaikan terima kasih banyak karena Gembala Sidang, Panitia Pembangunan, Jemaat Tuhan di sini, ya, perkawan, ya, semua mengundang saya. Jadi saya sampaikan terima kasih banyak. Lebih khusus kemarin Pak Dr. Beni Giai, karena kami disambut Bapak Ketua Panitia, Pak Martin. That is touching my heart. Itu menyentuh hati saya. Pak Yoman, saya atas nama warga Kingmi di Tanah Papua, juga warga Kingmi Bahtera, saya menyambut engkau di rumah ini. Jadi saya sampaikan terima kasih Pak Dr. Beni Giai sebagai Ketua Sinode. Memang kami sama-sama Ketua Sinode, tapi dia yang membuat saya doktor ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Dr. Beni. Terima kasih Bapak Yosias, orang tua kami. Dan semua orang-orang tua kami. Semua orang-orang tua kami dari suku Moni. Yang tadi disampaikan. Saya pikir kami sudah khotbah tadi. Kami sudah berkhotbah tadi banyak. Lewat doa, lewat menyambut kami perkawan. Terima kasih banyak perkawan tadi. Ketua Sinode menangis dalam mobil, saya mau kasih tahu, gara-gara kamu pergi jemput dia. Jemput kami juga. Jadi Ketua Sinode, saya juga ikut menangis gara-gara dia menangis lagi. Jadi saya dengan Bapak Dr. Beni Giai, sukacita besar hari ini sebagai penerus tongkat orang tua kami dulu. Yang termasuk Kumoni, orang-orang tua kami, wajah Allah di sana. Leluhur kami adalah wajah Allah. Abraham adalah mereka. Abraham yang kitab suci ini ya, itu di sana, tapi Abraham juga ada di sini. Amin. Ini anak-anak Abraham yang nyata hari ini. Jadi terima kasih banyak. Saya tidak banyak bicara, tapi saya ada catatan. Jadi saya coba. Tadi setelah Pak Pendeta Obed, terima kasih. Ada satu kalimat yang sampaikan luar biasa. Itu yang benar.
Kami berpikir itu Allah itu ada di surga di sana. Kami berpikir itu Allah itu ada di Yerusalem di sana. Allah itu ada sama-sama kami di sini sejak menciptakan langit dan bumi. Allah yang berkuasa itu, Allah yang penuh hikmat itu, Allah yang kekal itu pernah ciptakan langit dan bumi ini. Allah yang kuasa itu bersama-sama dengan suku Moni. Amin. Allah tidak pernah jauhkan mereka. Allah tidak pernah pindah-pindah. Allah tidak pernah dibawa oleh orang Amerika. Allah tidak pernah dibawa pindah-pindah. Tidak masukkan di dalam kopor. Baru orang Amerika bilang, orang Australia bilang, kau masuk, Allah masuk dalam kopor ini. Kami bawa ke Papua. Mereka langsung ke Jakarta. Terus Pak, di sini Jakarta, Allah masuk lagi ke kopor. Kami harus ke Papua. Lalu sampai di Sentani, Allah keluar. Kami sudah sampai di. Allah tidak pernah dibawa-bawa. Allah ada di tanah Papua, di dalam suku Moni. Mengapa? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 Allah bicara, marilah kita menjadikan manusia sesuai gambar rupa kita. Anda dan saya adalah wajah Tuhan yang nyata hari ini. Amin. Allah yang nyata hari ini, Yesus yang nyata hari ini, Roh Kudus yang nyata hari ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, terima kasih banyak karena jemaat Tuhan ini menghimpun kami hari ini, tanggal 24 Juli 2019. Hari ini kita menyatukan hati dan iman kita, dan kita memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, panitia telah memberikan saya tema di sini adalah sekarang Tuhan pilih dan kuduskan rumah ini supaya nama Tuhan tinggal selamanya. Itu tema yang diberikan. Lalu subtema mereka kasih adalah melalui peresmian gedung gereja baru ini, gedung ibadah ini, membangun jemaat lokal yang mandiri. Ada dua hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama adalah membangun rumah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam di sini, dua Tawarik pasal 7 ayat 16. Tuhan berkata kepada Salomo, kepada orang suku Moni, Salomo, itu Salomo sekarang suku Moni, saya bilang, saya rubah dia. Tuhan berkata kepada orang suku Moni, sekarang telah kupilih orang-orang suku Moni dan kukuduskan orang-orang suku Moni, supaya namaku tinggal di situ, di dalam suku Moni gereja ini. Amin. Supaya mataku bersama-sama dengan gereja ini, jemaat Tuhan Batra Kingme di sini di suku Moni. Tadi Bapak Gembala sudah taksakan. Gembala tadi mengatakan, saya ada catat di sini, adalah dia kata terakhir sekali dia katakan begini. Dia katakan, jemaat ini, jemaat suku Moni. You betul, 100% betul. Amin. Amin. Karena Allah hadir, Yesus hadir, Roh Kudus hadir dalam suku Moni. Tadi saya lihat luar biasa tadi. Jadi tadi lagu menyanyi itu saya ikuti. Pak Dr. Benigia ini menangis terus. Jadi aduh, saya pikir teman saya ini menangis terus ini gara-gara saya juga menangis tadi. Bapak Teba juga bikin saya menangis tadi. Ya, ada sentuhan-sentuhan yang luar biasa. Ada suara Tuhan tadi. Suara Tuhan tadi melalui tadi, yang lagu-lagu tadi. Itu suara Tuhan. Amin. Bukan suara manusia. Karena Allah yang menggerakkan saudara.
Roh Kudus yang menggerakkan saudara dan saya untuk keluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang bermakna. Allah yang keluarkan. Amin. Karena saudara adalah gambar Allah, rupa Allah. Di sini firman Tuhan Allah kasih tahu kepada Salomo waktu itu. Tuhan berkata kepada Salomo, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Tadi saya sudah bilang, kita lihat dalam konteks jemaat suku Mone di jemaat ini, jemaat Bahtera di Wario. Allah bilang kepada Bapak Gembala Obed dengan jemaat pemuda-pemuda tadi yang cantik-cantik, cakap-cakap, yang generasi penerus yang anak muda yang pandu ibadah kami tadi yang luar biasa, yang ketua panitia pembangunan yang lapor tadi, yang ketua peresmian lapor tadi. Tuhan bilang Anda hari ini, Tuhan bilang ada kepada Anda di, sekarang telah kupilih kamu. Amin. Dan kuduskan kamu rumahku supaya Allah tinggal di dalam hidup hati saudara-saudara. Amin. Ini orang-orang beriman yang bangun, orang-orang percaya yang bangun, orang-orang yang benar yang membangun dalam kepercayaan itu, supaya Anda tidak kehujanan, ya, tidak kepanasan, tidak kena debu, ya. Anda sudah bangunin. Ini orang-orang kudus itu yang bangun. Bapak Gembala, terima kasih banyak. Anda buat sesuatu yang luar biasa. Tadi saya ikuti dengan baik, luar biasa. Nanti bagian yang kedua baru kita akan lebih jelas ke sana. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Di sini kita lihat Yesus, jadi kita kembali pada Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya. Kita sudah tahu itu sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Tidak pernah ada di luar kepala. Orang bilang itu kan di luar kepala. Tidak pernah sesuatu ada di luar kepala. Selalu ada di dalam kepala, di dalam hati. Amin. Oke. Kita lihat di sini. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Yesus berkata kepada Simon Petrus, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jemaat Tuhan yang Tuhan dikasihi, jemaat Bahtera Kingmi di Wario ini, Yesus yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Amin. Di dalam orang-orang beriman, sehingga Allah mau tidak akan menguasainya. Siapapun dia tidak akan mengonjakkan gereja Kingmi di tanah Papua. Siapapun dia, kekuatan apapun tidak akan mengoyak, karena gereja didirikan di atas batu karang, di atas Yesus sendiri. Orang-orang beriman itu dibangun. Sudah jelas di sini. Kunci kerajaan surga ada pada jemaat Tuhan, ada pada gembala sidang. Firman Tuhan, kuasa Allah itu ada pada ketua sinode, ketua-ketua wilayah, koordinator, ada perkawan, ada di tangan Anda kunci kerajaan surga. Firman Tuhan, kuasa, otoritas Tuhan ada pada kita. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Bagian berikut yang Rasul Paulus katakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bait roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Amin. Tapi hari ini dalam kenyataan hari ini jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, umat Tuhan di tanah Papua ini dibantai seperti hewan dan binatang. Kita berada di situ. Seperti sekarang kita lihat negara ini atas nama NKRI, atas nama
keamanan nasional, kepentingan integrasi, keutuhan wilayah. Umat Tuhan dibantai seperti hewan dan binatang. Gereja ada di mana? Gereja ini dirusak oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjadi kriminal, membantai umat Tuhan yang punya negeri tanah ini. Kamu anak-anak sekolah ada di mana? Yang punya pendidikan tinggi ada di mana? Mata ada di mana? Sementara umat Tuhan yang punya negeri ini dibantai seperti hewan dan binatang. Atas nama negara Kesatuan Republik yang kami tidak tahu. Suku mana tidak tahu nama itu. Orang lain tidak tahu nama itu. Orang Papua tidak tahu nama itu, dipaksakan untuk menerimanya. Tidak benar dan tidak betul. Gereja harus berbicara bagi umat Tuhan. Anak-anak Tuhan, para kaum profesional, yang kaum anak-anak Kingmi, yaitu gereja-gereja di tanah Papua, Baptis, GD, Katolik, dan juga gereja-gereja yang lain, GKI. Mari kita bersatu untuk menjaga martabat manusia, kehormatan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Sudah cukup. Gereja sudah saatnya berdiri. Sudah saatnya gereja harus berbicara. Seperti perang yang terus berlanjut diduga hari ini. Ini perlakuan yang kriminal, tidak manusiawi, tidak beradab. Kami tidak tahu bangsa ini, lalu datang mengganggu kami, merusak kami. Tidak bisa terima kenyataan ini. Kita harus bicara. Anda harus bicara, tuan rumah harus bicara, punya negeri, pemilik negeri ini harus bicara. Tidak bisa tidak. Tidak boleh, tidak betul. Kami di sini dulu umat Tuhan yang Allah taruh kami di negeri ini, di tanah ini, dari Sorong sampai Samerai. Kami tidak bisa dipaksakan. Di sini firman Tuhan sudah jelas. Oleh karena itu dari mimbar ini, dari mimbar yang suci dan kudus, saya sebagai hamba Tuhan, pemimpin gereja di tanah Papua, dipilih oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, saya sampaikan seruan ini. Biarlah seruan ini bergema di tanah ini. Dan bagaimana umat Tuhan dibunuh, tapi tidak pernah penyelesaian. Seperti Presiden Jokowi sudah janji untuk menyelesaikan kasus Panyai, empat siswa yang ditembak mati. Sampai hari ini tidak pernah diselesaikan. Baru ini sudah tidak betul. Jemaat Tuhan, saya minta para profesional bikin laporan baik-baik. Kalau ada terjadi sesuatu, bikin laporan baik-baik. Kita akan bicara, kami tidak sendirian. Kita akan bicara di mana-mana. Dengan cara kami dan cara kami. Kita akan bicara. Kami sudah sekolah, kami sudah terdidik. Bagaimana orang yang sudah terdidik di hadapan kami punya bangsa dibunuh. Kami punya masyarakat dibantai seperti hewan dan binatang. Tidak betul dan tidak benar. Itu kriminal, tidak bisa. Tak betul. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, gereja yang dikuduskan, Tuhan bilang, sekarang telah kupilih dan kukuduskan untuk rumahku, ku tinggal di sana. Ini tidak diperlakukan tidak manusiawi, tidak beradab. Kenapa? Saya terima kasih Pak Beni Kiai. Bapak sudah bikin saya doktor, dari pakai itu saya berjuang, bicara saja. Saya akan bicara dan bicara dan bicara dan bicara sampai saya tua. Ya karena saya pemilik negeri ini, pemilik tanah ini, dan saya anak kepala suku, itu saja. Anak kepala suku, orang besar punya anak. Jadi sekarang juga orang besar juga. Baru bagaimana takut lagi, orang besar punya anak baru takut-takut, itu bagaimana nih? Hah? Apalagi punya pendidikan tinggi baru takut lagi, bagaimana? Baru Yesus sudah bebaskan, memerdekakan kamu, buang dari ketakutan, sudah bebaskan baru takut lagi. Ah, ini manusia model apa? Hah? Ya, saya pikir itu saja saya sampaikan. Jadi mari. Ya, saya selalu bilang aparat keamanan, datang ke rumah saya bicara dan kamu, saya sudah bilang, kamu sembarang saja mau atur-atur orang tuan rumah di sini. Tuan tanah baru kamu mau atur-atur. Sudah tidak betul. Sudah tidak normal.
Tidak boleh, itu tidak normal, tidak sehat. Orang pendatang baru mau atur-atur tuan tanah. Bah. Huh? Tidak normal. Tidak bisa. Salah. Adik ketua MRP, kau hebat, kau selalu bicara saya hormat, ya. Angkat, tepuk tangan untuk dia. Ya bapak-bapak kan undang, Pak Martin undang saya mau bicara itu ya. Tadi sudah bagus, kebebasan kalian menikmati karena orang tua suku Me sudah kasih kebebasan untuk kamu hidup. Sudah mendoakan Anda untuk hidup bebas. Ya, kita semua orang tua kami. Bapak mama saya kasih belajar, ini kamu pergi negeri, tanah tidak boleh takut. Bapak mama kasih tahu saya, tapi sekarang bikin takut kita sana sini. Siapa yang bikin takut ini? Siapa yang bikin? Bikin aturan bahwa kami aturan ini, aturan itu. Bah, tidak betul itu. Tidak benar. Sudah cukup ya. Itu sudah jelas, jadi tidak usah saya ulang-ulang di situ. Ya, kita kembali sekarang pada bagian yang kedua, itu adalah jemaat lokal yang mandiri. Saya pikir sudah kemandirian sudah buat, saya tidak usah bicara banyak. Tadi menyanyi itu sudah bagian dari mandiri. Tidak ada orang teman-teman non Papua ya. Ternyata semua yang asli semua. Itu kamu zamannya merdeka itu tepuk tangan. Mandiri yang dimaksud itu di atas kaki Anda sendiri. Kalau dalam bahasa Juang kami itu kampung saya lahir. Jadi tempat di mana bahasa Lani itu we drink from our own wells, itu bahasa Lani. We drink from our own wells, itu bahasa Lani. Jadi ya sudah, terjemahkan saja silakan. Kamu juga orang Lani toh? Jadi kita meminum air dari sumur kita sendiri. Kami ada kehidupan. Kami ada tanah di sini. Kami ada tanah di sini. Dikasih oleh Allah kepada leluhur kami yang dulu. Ya dulu ada kehidupan, ada tanah, ada kebun, ada semua ada. Kita tanam sesuatu. Ada, tidak pernah pergi beli, tidak pernah keluarkan uang, tidak pernah perut buncit keluar karena makan itu. Ya. Hari ini perut keluar terus makan apa? Tahukah? Ya. Jadi orang tua kami memberikan sesuatu yang segar, yang baik. Tadi adik kasih tahu saya, kakak. Dia biasa panggil saya kakak, jadi ya itu kan adik saya jadi gitu. Martin kasih kakak, tanah ini sampai di atas tuh suku Moni punya. Puji Tuhan, saya bilang. Itu. Di atas tanah ini kamu tanam sesuatu. Tanam kelapa, tanam apa, bikin kasih penuh tanaman. Ya, baru di situ ada sesuatu. Ya. Kamu sudah punya tanah baru minta-minta bagaimana? Saya pikir sudah cukup kan? Tapi mari, ada 3 institusi ada di dunia ini. Ada 3 lembaga ada di dunia ini. Lembaga keluarga, lembaga gereja, dan juga lembaga pemerintah. Lembaga keluarga itu Allah dirikan, Allah sahkan, sehingga dalam lembaga keluarga itu akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat dan mandiri dari jemaat ini. Tadi saya sudah lihat orang-orang hebat. Tadi adik pandu ibadah orang hebat tadi. Tadi yang adik dokter tadi, dokter ya, yang lapor tadi, panitia tadi. Itu orang hebat tadi. Pak pendeta tadi semua orang-orang berdiri. Itu lahir dalam keluarga Allah yang didikan. Itu kerajaan Allah yang Allah taruh di sana. Perlu hari ini gereja Batra Kingmi di tempat ini bina keluarga. Dengan demikian mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh di negeri dan tanah mereka. Pendidikan utamakan, keluarga menjadi prioritas. Kalau gereja mau mandiri, kuat ke depan, keluarga nomor 1.
Anda sibuk-sibuk apapun, keluarga nomor satu. Anak harus dibina, anak harus disekolahkan, anak harus diantar, dibawa pulang. Cek dia punya PR, cek. Anda akan ciptakan orang yang berkualitas ke depan. Pemimpin-pemimpin yang berluasa akan jaga gereja ini. Amin. Keluarga jadi nomor satu. Keluarga, bina keluarga. Karena itu institusi yang didirikan oleh Allah. Ya, kita bilang Tuhan bilang, marilah ini dia sendiri ini tidak baik, dia bilang, ada kau sendiri ya, dia lebih besar kau kasih perempuan yang enggak, dia kasih mungkin barangkali cantik kan, saya tidak tahu, itu Alkitab tidak bicara cantik atau tidak ini, tapi dia kasih Hawa, mereka dua tinggal, ya, tinggal di Taman Eden. Taman Eden artinya, ya taman di sinilah, ya, di tempat di mana tinggal suku Mone, itu Taman Eden, amin. Ini Taman Eden. Jadi kita Taman Eden itu di mana di dalam Alkitab di Israel sana tidak. Taman Eden itu di rumah kami. Itu Taman Eden yang Galatar. Di mana Tuhan bilang jaga tanah ini, jaga tanah ini dan juga pergunakan. Pelihara tanah ini dan pergunakan. Tuhan tidak taruh catatan jaga pergunakan, jual tidak ada. Loh, kok jual tanah bagaimana ini? Ini sudah tidak betul lagi ini. Saya dengar ada juga ada bupati satu dia kasih tanah satu di Intan Jaya kah di mana kabupaten mana, katanya sudah kasih untuk bangun kodim. Ini bupati model apa? Sekarang orang suku Mone, suku Me harus larang tanah dijual. Betul tidak? Betul? Yang lain tidak bicara berarti kamu akan jual tanah. Tanah harus dijaga, itu kehidupan kami. Masa depan anak cucu, investasi kami, Allah kasih itu, sehingga tanah harus dijaga baik. Harus dijaga. Ya? Sekarang orang jual tanah sana sini, luar biasa. Baru anak cucu kami kemana nanti kalau tanah itu dijual? Ini sudah tidak betul. Jemaat Tuhan yang Tuhan harus kasih. Mari kita jaga tanah kita, rumah kita. Keluarga, itu institusi yang pertama. Yang kedua, kita lihat itu gereja Tuhan. Itu institusi yang Tuhan dirikan. Allah dirikan di atas batu karang yang teguh, sehingga Allah mau tidak akan menguasainya. Dua institusi ini kekal dan hanya Allah yang bubarkan. Tapi satu institusi yang pemerintah itu konstitusi yang dibuat oleh manusia. Kapan saja dia bubar, kapan saja dia berkelahi perang di sana-sana, hancur porak-porak sana sini. Tapi dua institusi ini yang jangan lupa. Keluarga dan gereja. Gereja itu benteng terakhir. Keluarga itu benteng terakhir untuk jaga umat Tuhan. Jaga keluarga besar, suku Mone, suku di Papua, gereja Kingmi, dan gereja-gereja yang lain adalah keluarga dan gereja. Sehingga tidak ada orang yang main-main namanya keluarga dan gereja. Amin. Jaga. Dan juga untuk memang kita akan jaga keluarga dan gereja, tapi jangan jual tanah. Karena kita tidak bisa hidup tanpa tanah. Kita bisa hidup tanpa uang, tapi tidak bisa hidup tanpa tanah. Apa legal? Ya. Nah, tadi kan kita bilang tadi Pak Gembala bilang kita tuh Ipogoma itu apa? Ipogoma itu bahasa apa? Iya, Ipogoma. Itu kalau bahasa saya itu Ninalik, Ipogoma. Ipogoma itu penting. Kau sudah hebat luar biasa baru minta sana, minta sini. Dari mana? Nenek moyang tidak pernah bikin proposal sana sini. Minta sana sini. Tidak ada. Betul tidak? Kau punya harga diri. Gereja Kingmi harga diri. Dr. Ben ini punya harga diri. Ya? Ya? Ini Bapak Yosias Tebain harga diri. Pak Pendeta, bapak-bapak semua punya harga diri. Kita orang tua tidak pernah minta-minta. Minta ke sana kemari, bikin proposal tunggu-tunggu di kantor orang lain. Ada di kebun di situ ada makanan, ada kekayaan ada di sana, ada istri cantik ada di sana, ada suami cantik ada di sana, semua ada di kebun, ada di tangan kami di sini, di tangan kami. Seringkali orang berdoa begini, Tuhan, kami ini tidak mampu, tidak sanggup. Kau berhenti. Tidak mampu, tidak sanggup dari mana? Kau bilang, kau saya pemalas, bilang begitu. Saya tidak tahu kerja, begitu. Ya, Tuhan kami ini tidak mampu, sederhana. Sederhana dari mana? Allah ciptakan kami manusia seperti dia, sempurna kok, lengkap kok.
Orang selalu bilang, Tuhan kami ini tidak mampu. Tidak. Salah. Doa yang salah. Tuhan kami ini mampu dan sanggup. Karena Engkau ciptakan kami sempurna seperti Engkau, gambar rupamu. Dan semua talenta, potensi, kemampuan, kesanggupan, hikmat, semua ada pada saya. Saya akan gunakan untuk gereja Tuhan, untuk masyarakat saya. Itu saya sadar. Saya tidak tahu bapak-bapak. Saya akan gunakan sepenuhnya potensi saya, keberanian saya, ilmu saya, doktor saya, posisi saya sebagai tongkat Musa. Ya, Tuhan Allah kasih tahu pada Musa, di tanganmu itu ada apa? Tongkat. Pakai itu bebaskan bangsaku yang diperbudak. Allah bisa membebaskan kuasanya. Ya, bisa membebaskan dengan kuasanya untuk bangsa yang diperbudak, bisa. Tapi Allah bilang, Musa, di tanganmu ada tongkat, pakai itu. Tuhan sedang tanya Anda dan semua, di tanganmu ada apa hari ini? Ya, hari ini Tuhan sedang tanya pada kita semua. Terima kasih banyak singers ya. Anda sudah pakai tongkat Musa itu. Ya. 5 roti dan 2 ikan ada pada kami. Tuhan bisa bikin mujizat yang luar biasa. Tuhan bisa turunkan berkat. Tapi dia bilang, kamu harus memberi mereka makan. Tidak ada apa-apa. 5 ikan 2 ikan yang ada pada tangan kita. Seluruhnya 100% ada pada kita semua. 100%. Amin. Hanya keselamatan yang saudara dan saya tidak bisa buat. Kebebasan dan tidak bisa saudara dan buat. Hanya Yesus yang buat keselamatan itu buat saudara dan saya. Itu yang kami tidak mampu dan tidak sanggup berhubungan dengan keselamatan itu. Tapi soal lain-lain kami punya, kami ada di sini. Ya. Apa takut-takut sana sini, orang tuan rumah baru takut sana, hormat sini. Dari mana? Tidak perlu hormat sana, hormat sini. Ya. Bapak-bapak sekarang tanam sesuatu yang jangka panjang, ya, supaya kita bisa hidup. Saya pikir cukup ya. Tapi ingat, jaga warisan sejarah gereja tadi baca. Sejarah gereja yang tadi baca oleh ketua panitia jaga. Itu warisan yang berharga. Kamu pelihara barang itu. Jangan tinggalkan itu. Kalau sejarah itu ditinggalkan, kalau kita menginjak-injak para pelaku sejarah, yang wajah Tuhan yang pernah ada, yang pernah merintis gereja ini, yang mereka naik gunung, turun lembah, dan mereka dalam kesulitan, kesusahan mereka mendirikan gereja ini. Kalau Anda tidak hargai, Anda tidak akan berguna. Amin. Hargai yang nama-nama yang tadi disebut tadi. Itu doa mereka, saudara dan saya ada hari ini. Pergumulan mereka, penderitaan mereka Anda tidak tahu. Kami hari ini ada fasilitas semua tersedia. Media ada, teknologi luar biasa, modernisasi luar biasa. Kami hebat, tapi karena doa mereka, perjuangan mereka, Anda ada hari ini seperti hari. Karena itu jangan pernah lupakan mereka. Dalam kesulitan dan tingkat kesulitan mereka sudah memajukan gereja ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, jemaat Bahtera Kimi Wadiau, terima kasih banyak karena Anda sudah undang kami sehingga kami boleh memuliakan Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan, berdiri di kaki sendiri, meminum dari sumur sendiri, jangan sumur orang lain. Ya, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Ya. Dan juga satu hal yang jaga bahasa, ya. Saya hanya satu bahasa saja yang saya belajar tadi itu, ipokoma tadi. Saya bilang, adik Martin ajar saya ipokoma tadi sendiri. Oh, ipokoma itu, ya. Jadi nuhun orwa amokania ya. Nuhun orwa ti elaude towa yoti. Ya. Laude towa yorak me Pak Pendeta. Mari. Pak Pendeta mari. Kita bagi tugas, nggak usah kita monopoli di mimbar ini. Ya. Jadi
Teman saya akan sampaikan doa firman Tuhan. Jadi mari kita berdiri kayak kita sendiri, ya, di atas budaya kita, di atas bahasa kita. Ya, silakan berdiri ya semua. Ya. Saya mau kasih tahu, jangan pernah takut di atas negeri tanah Anda. Anda harus berdiri di tanah ini, karena Allah taruh kami, Allah kuduskan kami, Allah urapi kami, dan wajah Tuhan tertuju pada saudara saya hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar, Allah pencipta langit bumi serta sekalian isinya, Allah yang perkasa yang menciptakan tanah Papua yang indah dan permai.